Disnaker Tapin jemput korban calon pekerja migran ilegal asal Tapin. Diduga oleng, truk tabrak gerobak sate dan motor. Agen penjualan tiket kapal laut secara offline masih bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Sabtu, hari terakhir bulan Januari 2026. Selain 3 berita utama tadi, serangkaian informasi menarik juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Awal informasi utama hari ini, Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin lakukan penjemputan kepada calon pekerja migran asal Tapin. Calon pekerja migran asal Tapin ini dijanjikan akan bekerja di Arab Saudi oleh calon. Seorang ibu rumah tangga berinisial S asal desa Mekarsari, Kecamatan Binuang dijemput Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapin di Bandara Syamsuddinor. S merupakan calon pekerja migran Indonesia asal Tapin yang tertipu calo yang menjanjikan bekerja di Arab Saudi. Modus calo terendus para calon pekerja migran setelah sering berpindahnya lokasi mereka sebelum berangkat. Kemudian S meminta tolong kepada salah satu keluarganya di Bogor untuk dibawa pulang ke Kalimantan Selatan. Pejabat fungsional pengantar kerja Disnaker Tapin, Norhayani, mengatakan warga Tapin berinisial S dijanjikan calo dapat langsung bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dan tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Tujuannya mau ke Timur Tengah, ke Arab. Ya. Mungkin alasannya berangkat kemarin, Bu? Alasannya untuk ini apa? Bekerja. Kalau di sini kesehariannya apa, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Bu. Himbauan dari kami, kalau mau bekerja ke luar negeri, harap datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk mempertanyakan kelegalitasan sponsor yang membawa mereka. Himbauannya dari mereka kalau yang diiming-imingi pekerjaan dengan diberi uang, ditinggal uang, tanyakanlah dulu. Dengan adanya kasus ini, masyarakat dihimbau agar dapat selalu waspada apabila ada orang tidak dikenal menawarkan bekerja ke luar negeri, agar segera menghubungi Dinas Tenaga Kerja ataupun aparat kepolisian apabila menemukan modus serupa. Diduga oleng, truk dam tabrak gerobak sate dan 1 unit sepeda motor di Jalan Mister Cokro Kusumo, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Akibat insiden ini 3 orang dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Mister Cokro Kusumo, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Dalam insiden ini, 1 unit truk dam dilaporkan hilang kendali dan menabrak gerobak sate serta 1 unit sepeda motor yang berada di pinggir jalan. Nahas di lokasi ini terdapat pedagang sate dan sebuah sepeda motor. Benturan keras tak terhindarkan mengakibatkan gerobak sate hancur berantakan dan sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah. Total ada 3 orang korban, 1 diantaranya seorang perempuan penjual sate yang mengalami patah kaki akibat benturan keras saat kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polres Banjarbaru Ibda Suyono mengatakan, mobil truk mengarah dari Bundaran Simpang 4 mengarah ke Cempaka. Saat di lokasi diduga mobil oleng ke kiri hingga menabrak gerobak sate dan motor. Diawali dengan adanya mobil dump truck yang datang dari arah Sungai Besar menuju ke arah Cempaka, pastinya melewati Jalan Mister Cokro Kusumo. Ketika di turunan depan Kompleks Geraha Citra sini oleh habis itu mobil sempat hilang kendali, akhirnya mobil terbalik atau kemudian menghantam tukang sate.
Salah seorang warga, Hadi, mengatakan saat kejadian ada 3 orang korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Setelah kejadian baru ke sini. Gimana tadi posisinya? Posisi truk oleng ya, kondisi oleng ya. Ada kemungkinan ya kita sopirkan. Oh, nggak berani ya? Iya. Nggak berani. Terbalik. Truknya terbalik. Mengenai menghantam gerbong apakah di Dia menghadam bakul sate di situ. ya. Kondisinya gimana tadi korban, Mas? Ya, alhamdulillah tidak ada korban, cuma ada luka-luka lah. Ada luka-luka. Di lapangan, petugas Satlantas Polres Banjarbaru beserta Polsek Cempaka melakukan pengaturan arus lalu lintas yang sempat terganggu imbas insiden ini. Setelah truk berhasil dievakuasi, arus lalu lintas kembali berjalan normal. Sementara untuk mobil truk, gerobak, dan motor dibawa ke Mapolres Banjarbaru untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Saudara, pemerintah Kabupaten Tapin terima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan pos bantuan hukum. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Tapin, Juanda. Wakil Bupati Tapin, Juanda, menerima secara langsung penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tapin atas dukungannya terhadap pembentukan pos bantuan hukum atau Posbakum di desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tapin. Posbakum merupakan layanan yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang bertujuan memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan pembuatan dokumen hukum seperti gugatan, permohonan untuk menjamin akses keadilan bagi semua. Wakil Bupati Tapin, Juanda, mengatakan, diraihnya penghargaan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya terkait permasalahan hukum. Masyarakat diminta dapat memanfaatkan pos bantuan hukum yang tersedia di setiap desa untuk mendapatkan bantuan hukum dan lainnya. Saudara, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan layanan rumah sakit. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moh Ansari Saleh Banjarmasin. Rapat ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam memastikan arah dan kesiapan program pelayanan kesehatan di awal tahun anggaran. RDP dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Jihan Hanifah. Pertemuan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2025 sekaligus pemaparan rencana program kerja tahun anggaran 2026 dari masing-masing rumah sakit. Jihan Hanifah menegaskan bahwa pembahasan program di awal tahun menjadi momentum penting untuk melihat kesiapan rumah sakit daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, RSUD Ulin dan RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh memiliki peran strategis sebagai rumah sakit andalan rujukan di Kalimantan Selatan. Komisi 4 ingin mengetahui secara menyeluruh apa saja program-program yang akan dilaksanakan oleh dua rumah sakit andalan daerah ini, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan. Dari hasil pemaparan yang disampaikan, terdapat sejumlah program strategis yang menjadi perhatian Komisi 4. Salah satunya rencana pembangunan rumah sakit jantung terpadu. Pembangunan fasilitas tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan daerah. Alhamdulillah sejauh ini banyak program-program juga termasuk seperti pembangunan rumah sakit jantung terpadu yang nantinya akan dilaksanakan akan dibangun oleh pihak PUPR yang tentunya nanti juga akan jadi bagian dari layanan kesehatan di Kalimantan Selatan ini. Harapannya mudah-mudahan pembangunan tersebut bisa secepatnya terrealisasi karena itu pasti menggunakan anggaran multi-years, tentunya bertahap, dan tentunya harapan terbesar kita adalah agar para pasien-pasien jantung ini tidak lagi berobat keluar, kemudian lebih memilih berobat di daerahnya sendiri dengan pelayanan dan fasilitas yang maksimal didapatkannya di sini. Komisi 4 berharap pembangunan dapat segera terrealisasi meskipun menggunakan skema anggaran multi-years yang dilaksanakan secara bertahap.
Kehadiran rumah sakit jantung terpadu akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya pasien dengan penyakit jantung. Pasien-pasien jantung tidak perlu lagi berobat keluar daerah. Mereka bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang maksimal di daerahnya sendiri. Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo SM, menuntaskan rangkaian kegiatan reses terakhir di Desa Mawangi dengan agenda utama menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah harapan besar terhadap realisasinya pembangunan lingkar jalan tengah yang menghubungkan sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan. Harap pembangunan lingkar jalan tengah dapat segera terrealisasi yang menghubungkan Kabupaten Banjar dari Mali-Mali ke atas, kemudian ke Kabupaten Tapin menuju jalur atas, menuju hulu Sungai Selatan hingga ke Tanjung melalui jalur dalam. Menurutnya pembangunan lingkar jalan tengah merupakan program prioritas Gubernur Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa jabatan pertama. Proyek ini dinilai sangat strategis karena akan membuka akses antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain persoalan infrastruktur jalan, masalah banjir juga menjadi sorotan utama dalam reses kali ini. Haji Kartoyo menuturkan banjir merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun. Bahkan pada tahun ini, ketinggian air rata-rata mengalami kenaikan sekitar 20 cm di sejumlah lintasan sungai. Permasalahan banjir ini perlu mendapat perhatian serius. Ke depan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan pembentukan panitia khusus untuk mengevaluasi penanganan banjir maupun percepatan program pengendalian banjir. Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan, berkaitan dengan jalan usaha tani, serta dukungan terhadap kemajuan sektor pertanian dan perkebunan. Warga berharap adanya peningkatan infrastruktur penunjang dan pemanfaatan teknologi modern agar tidak lagi bergantung pada metode tradisional. Masyarakat meminta agar jalan usaha tani mendapat perhatian, termasuk dukungan terhadap kemajuan pertanian, memanfaatkan teknologi bukan lagi sekedar cara-cara tradisional. Haji Kartoyo menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses akan dibawa dan diperjuangkan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, kondisi sungai kecil di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin cukup memprihatinkan. Banyak sampah dan rumput yang menutup aliran sungai. Dari pantauan TVRI di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin, sedikitnya ada 3 sungai kecil yang membelah jalan di kawasan ini. Dari kondisi di lapangan, sungai cukup memprihatinkan, seperti masih banyak rumput liar sehingga aliran air sungai tidak lancar. Sementara itu, di sungai kecil lainnya justru lebih parah, karena selain tertutup rumput liar, juga masih banyak sampah yang bertebaran di sungai. Bahkan, di sungai ini hampir tidak terlihat aliran sungainya, karena rapatnya rumput dan tumpukan sampah. Kondisi sungai yang terkesan dibiarkan ini cukup mengganggu pemandangan, dan aliran sungai terhalang terlebih ketika air pasang dan terjadi hujan yang cukup lebat, sehingga bisa saja menimbulkan banjir. Warga berharap para pihak yang bertanggung jawab terkait pengelolaan sungai dapat melakukan upaya nyata agar sungai yang ada di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin dapat dibersihkan agar semakin nyaman dilihat dan aliran sungai menjadi lancar. Saudara, agen penjual tiket kapal laut masih dapat bersaing di tengah perkembangan teknologi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, di tengah perkembangan teknologi pembelian tiket elektronik, agen penjualan tiket kapal laut masih dapat bersaing. Pelayanan prima menjadi pondasi untuk memupuk kepercayaan pelanggan untuk menggunakan jasa agen penjualan tiket. Pantauan di lokasi terpal peneduh yang sempat dilepas beberapa bulan lalu kini telah terpasang kembali. Terpal ini diperbaiki dan dipasang kembali Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tanah Bumbu sejak 1 pekan terakhir. Seorang pedagang Taman Batu Licin, Nurul Hikmah, sangat senang dan berterima kasih kepada pemerintah daerah atas respon cepat terhadap keluhan pedagang kecil.
sehingga dapat mengembalikan geliat ekonomi pelaku UMKM di lokasi ini. Ia mengatakan dampak pemasangan kembali terpal ini langsung terasa pada peningkatan jumlah kunjungan warga. Taman kini kembali menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai, tanpa harus khawatir kepanasan atau kehujanan. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah telah memasangkan terpal ini kembali. Setelah dipasang tenda ini, pengunjung mulai berdatangan membeli dagangan di sini. Nah, perbedaannya dari yang kemarin apa, Cil? Lebih nyaman kah atau kayak apa, Cil? Lebih nyaman sekarang karena sudah ada tempat kenaungan dan tempat kenaungan orang bersantai. Ya, di sana dudukan nyaman jelas. Ya. Sebelumnya pedagang sempat mengeluhkan penurunan omset penjualan karena dilepasnya terpal besar di Taman Batu Licin. Curhatan pedagang di media pun langsung direspon cepat DLH Tanah Bumbu. Tak berselang lama setelah keluhan tersampaikan, terpal kembali dipasang. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi merupakan informasi dari Kabupaten Tanah Bumbu, di mana pemerintah kabupaten kembali memasang terpal besar di Taman Batu Licin yang sempat dilepas karena rusak. Dan para pedagang yang berjualan di tempat ini pun menjadi senang. Dan kita ke informasi selanjutnya, saudara, di tengah perkembangan teknologi pembelian tiket elektronik, agen penjualan tiket kapal laut masih dapat bersaing, di mana pelayanan prima menjadi pondasi untuk memupuk kepercayaan pelanggan untuk menggunakan jasa agen penjualan tiket. Jalan di sekitar Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin diisi beberapa kios agen penjualan tiket kapal laut. Para agen ini memberikan pelayanan penjualan tiket kapal laut baik secara langsung maupun secara daring melalui pesan teks atau telepon. Walaupun masyarakat sudah dapat memesan tiket secara daring melalui berbagai layanan aplikasi, para agen masih memiliki pelanggan yang menggunakan jasa mereka. Rusmini, salah satu agen penjual tiket kapal laut ini, mengaku bahwa masih ada pelanggan yang menggunakan jasa mereka karena bentuk pelayanan mereka yang memuaskan. Selain itu, jaringan antara agen dan jasa travel dari luar kota turut memudahkan agen dalam mendapatkan pelanggan. Biasanya orang-orang tuh langganan aja yang datang ke sini, langgananku, itu aja. Kalau orang yang lewat-lewat tuh jarang juga, kan masing-masing langganan. Kita tuh tergantung pelayanan juga. Nah, kalau pelayanan kita baik, kan orang bisa datang lagi ke sini. Kadang-kadang kan terapel kan ngasih penumpang juga sama kita. Kan terapel misalkan dari Batu Licin kah, kalau kita sudah kenal sama terapel kan dia bawa penumpang. Nah, dikasihkan sama kita. Kalau ada penumpang yang turun dari kapal lagi minta carikan terapel, ya terapel itu yang aku telepon. Nah, saling gantian lah. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi dalam memesan tiket secara daring, sehingga mereka cenderung lebih memilih untuk memesan melalui agen penjualan. Ditambah lagi, menggunakan jasa agen penjualan yang terpercaya dapat meminimalisir kemungkinan penipuan dari penjual tiket palsu, yang masih menjadi kasus yang kerap dialami pencari tiket kapal laut dari luar kota. Saudara, kue jenis roti merupakan hidangan yang banyak digemari semua usia. Hal inilah yang membuat seorang warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terinspirasi membuka usaha pembuatan roti hingga sudah terbilang sukses. Berawal pada tahun 2017, Rusdiana, warga Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, memulai usaha pembuatan roti ini hingga sekarang. Saat ini, ia telah mampu memperkerjakan 3 orang untuk membantu menjalankan usahanya yang dilakukan di bagian belakang rumah. Dalam membuat roti ini, setiap hari bisa menghabiskan 2 bantal tepung yang satu bantal masing-masing berisi 25 kg. Berbeda pada saat bulan Ramadan yang bisa menghabiskan 4 hingga 5 bantal tepung. Untuk pembuatan roti dimulai sekitar pukul 8 pagi. Dari mengadon tepung, memasukkan adonan ke cetakan, hingga dimasukkan ke tempat pembakaran roti. Biasanya selesai sekitar pukul 11 siang, dilanjutkan pengemasan,
hingga siap diantar ke pasar atau tempat penjualan yang sudah menjadi langganan sekitar pukul 13 WITA. 1 bantal sampai 2 bantal. Ya, 1 bantal sampai 2 bantal. 1 bantal itu berapa kilo? 25 kilo. Berarti 50 kiloan sehari lah. Berarti kalau bulan puasa? Bulan puasa kadang ada yang 4 bantal sama 5 bantal. 4 sampai 5 bantal. Ada juga orang ambil ke sini? Kalau dulu orang negara. Orang negara, ya. Roti hambar, roti manis, terus kayak gini mentega, yang dioles sari kaya juga ada. Terus roti yang isi biasanya nanas atau stroberi. Terus yang roti kasur mini. Ini apa namanya? Kasur mini. Kasur mini. Iya. Oh ya, roti kasur mini. Iya. Meski di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah banyak menjalankan usaha yang sama, roti buatan Rusdiana dapat bersaing. Karena roti yang dibuatnya beragam, dari roti tawar, roti manis, hingga roti varian rasa, seperti nanas, stroberi, coklat, dan keju, serta aneka cake yang semuanya banyak diminati oleh konsumen. Biasanya kalau dari jam 8 tuh ngadon, jam 8, mungkin jam 10, jam 11-an itu udah ngopen ya biasanya. Jam 11-an ngopen, mendinginkan jam 12-an jam 1 udah bisa diantar. Sudah bisa diantar? Oh ya. Kalau mahal sih nggak terlalu juga, sama aja. Tapi kemarin sempat kosong tepung. Tepung sempat kosong lah. Kalau cuaca ada berpengaruh? Cuaca kalau ini hujan lambat, tapi kalau cuaca nggak terlalu ngefek, tapi ini kalau musim buah biasanya agak sepi. Oh iya. Saat pertama memulai usaha, Rusdiana juga pernah mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan dinas terkait dalam hal manajemen dan pemasaran. Namun, pelatihan ini dianggap tak cukup jika tidak disertai tekad dan keseriusan dalam menjalankan usaha. Hingga akhirnya, keberhasilan dalam menjalankan usaha pembuatan roti ini diharapkan bisa menjadi motivasi kaum perempuan untuk bisa mandiri dan lebih maju. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Saudara, budidaya maggot memiliki potensi pasar yang masih cukup luas sehingga banyak yang tertarik untuk mengembangkannya. Salah satunya pemuda di Banjarbaru, Dani, yang terus mengembangkan usaha budidaya maggot dalam 3 tahun terakhir. Maggot berasal dari anakan lalat hitam baik atau black soldier fly, BSF, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Seperti yang dilakoni pemuda di Banjarbaru, Dani, hampir 3 tahun terakhir mengembangkan budidaya maggot berawal dari usaha kecil di rumah. Memanfaatkan halaman kini menambah luas usaha budidaya maggot di tempat khusus. Lalat hitam baik atau BSF yang sering dikenal sebagai si pengurai sampah. Ini dimanfaatkan Dani sebagai sumber usahanya bersama keluarga. Memanfaatkan sampah sisa perasan kelapa atau ampas kelapa sebagai sumber makanan utama maggot diolah dengan fermentasi sehingga mampu menghasilkan maggot yang cukup berkualitas dan telah diserap pasar di berbagai bidang seperti perikanan, peternakan ayam, dan itik untuk pakan alternatif tambahan. 1 kilogram maggot dijual seharga Rp10.000 di tempat budidaya. Sementara itu, permintaan maggot kini semakin luas hingga ke berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan dan Tengah. Untuk pengalamannya ini relatif lumayan bagus, untuk kondisi pasarnya itu lumayan besar. Untuk penjualannya harga per kilonya di sini 10.000 per kilonya. Untuk jarak penjualannya yang terjauh itu ke negara. Hulu Sungai Selatan. Penjualan yang paling besar untuk saat ini paling mampu 50-100 kilo aja untuk per harinya. Sektor yang menggunakan maggot apa aja? Maggot ini digunakan untuk peternakan seperti ikan, ayam, bebek, mungkin dan yang lainnya. Itu bisa. Untuk pakan alternatif lah. Untuk pakan alternatif. Potensi ke depan di peternakan maggot punya saya ini itu nantinya ingin dikembangkan lagi dan ingin dibesarkan lagi untuk memenuhi pangsa pasar yang ada di khususnya yang ada di Kalsel. Perkembangan budidaya maggot sempat tersendat
karena ampas kelapa yang sulit didapatkan akibat kebanyakan kelapa dikirim ke luar pulau, sehingga kini Dani terpaksa memanfaatkan campuran sedikit ampas kelapa dengan sampah sayur-sayuran yang difermentasi untuk pakan maggot. Meski sempat terkendala pakan untuk maggot, Dani tetap berinovasi agar maggot hasil budidayanya tetap terjaga kualitasnya dan diserap pasar. Kini Dani terus mengembangkan maggot dengan tempat khusus agar bisa lebih meningkatkan jumlah produksi maggot. Selain maggot, Dani juga memanfaatkan kotoran maggot atau yang dikenal dengan pupuk kasgot untuk menjadi alternatif pupuk tanaman secara organik. Saudara, seperti apa dampak ganda siaran Piala Dunia? Kita akan ikuti informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, Kota Banjarbaru menjadi tempat penyelenggaraan kick-off bola gembira Piala Dunia 2026 di TVRI pada Minggu 1 Februari 2026. Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi, memberikan apresiasinya dan berharap siaran Piala Dunia dapat memberikan hiburan sekaligus memberikan dampak ganda bagi masyarakat, khususnya UMKM. Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi menyampaikan apresiasi kepada TVRI karena telah mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Itu berarti kesempatan masyarakat untuk menonton Piala Dunia semakin luas. Karena daerah jangkauan TVRI yang luas, tak kalah penting menurut Lisa, siaran Piala Dunia akan diiringi dengan nonton bareng, mengumpulkan banyak orang hingga menjadi potensi bagi UMKM untuk berjualan. Untuk siaran Piala Dunia, untuk TVRI yang menjadi pemegang untuk menyiarkan siaran Piala Dunia ini, mudah-mudahan masyarakat luas bisa mengetahui dan dengan siaran ini masyarakat bisa menyaksikan langsung dengan TVRI Nasional dan TVRI Sport tentunya. Dengan adanya nanti siaran Piala Dunia yang disaksikan juga nanti ditonton secara offline, non-bar bareng di titik-titik yang mana dilaksanakan oleh penyelenggara, tentunya ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tentunya para pelaku UMKM akan menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian mereka tentunya. Kick-off atau peluncuran resmi program bola gembira Piala Dunia TVRI untuk Kalimantan Selatan dipusatkan di Car Free Day atau CFD, Lapangan Murjani Banjarbaru pada pukul 7 pagi. Warga Banjarbaru dan sekitarnya akan dihibur oleh program dangdut keliling TVRI dengan penampilan Gusti Baby, Helmi, Rika, dan Ozzy and Friends. Diramaikan pula dengan kehadiran klub dan komunitas bola. Saudara, olahraga padel tengah naik daun akhir-akhir ini, termasuk di Kota Banjarmasin. Tidak hanya untuk kesehatan jasmani, padel juga menjadi sarana membangun jejaring dan juga kehidupan sosial para pemainnya.
Sejak kemunculannya di Indonesia pada tahun 2025 lalu, olahraga padel kini menjadi salah satu pilihan aktivitas yang digemari masyarakat. Dengan suasana yang lebih nyaman karena dilakukan di dalam ruangan, padel dinilai cocok untuk para masyarakat perkotaan yang ingin tetap aktif tanpa harus berpanas-panasan di bawah terik sinar matahari. Meski dilakukan di dalam ruangan, padel tetap memberikan manfaat yang sangat penting bagi kebugaran tubuh melalui ketangkasan, keseimbangan, serta koordinasi antar bagian tubuh pemain. Maka dari itu, padel menjadi olahraga yang cukup aman bagi semua kalangan usia. Meningkatnya minat terhadap olahraga padel turut mendorong tumbuhnya fasilitas dan komunitas padel di kota Banjarmasin. Latihan bersama hingga pertandingan persahabatan rutin digelar oleh masing-masing komunitas. Kondisi ini menjadikan padel tak hanya sebagai olahraga semata, namun juga sarana membuka ruang interaksi sosial baru, serta mempererat hubungan sosial yang sudah ada. Salah seorang pemain padel, Nasruddin, mengatakan, pertumbuhan komunitas padel di kota Banjarmasin meningkat drastis sejak akhir tahun 2025 lalu. Ia yang berdomisili di kota Banjarbaru, rela pergi ke Banjarmasin beberapa kali dalam seminggu untuk bermain padel bersama komunitasnya. Padel ini dari sejak padel ada di Kalsel, yaitu September, sekitaran pertengahan September, terus langsung main padel. September 2025? Iya, 2025. Saya dari Banjarbaru, terus kesini buat join sama kawan-kawan komunitas di Banjarmasin. Jadi mungkin bisa setiap hari main padel kalau mau ikut semua mabarnya. Itu kita istilahnya mabar, main barengnya seperti itu. Gaya bermain padel yang hampir menyerupai olahraga tenis membuat banyak pemain tenis kini beralih ke olahraga padel. Di antaranya Ayu dan Rahma. Mereka mengaku sudah 6 bulan terakhir bermain padel karena didorong oleh faktor lingkungan dan kenyamanan saat bermain padel dibandingkan tenis yang umumnya dilakukan di lapangan luar ruangan. Jadi sebenarnya kita tuh udah main tenis duluan, sekitar 3 tahunan udah main tenis. Karena padel itu pertama indoor kan, olahraga baru juga di sini. Jadi kita tuh kayak penasaran aja cobain main padel. Ternyata seru, terus kayak orang-orangnya juga, orang-orang tenis juga sekarang main padel. Jadi kita kekurangan orang di main tenis, jadi malah sekarang pindah padel semua gitu. Seiring meningkatnya minat masyarakat, jumlah fasilitas, komunitas, dan turnamen padel di kota Banjarmasin pun mulai bertambah. Fenomena ini menandakan padel bukan hanya sekadar tren sesaat, melainkan olahraga dengan peluang besar untuk terus berkembang. Syifa Azizah, Akbar Laksana, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 1 Februari 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rianti Sekar Utami dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 1 Februari 2026 bersama saya Rianti Sekar Utami, perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat bibit siklon tropis 98P di Australia bagian utara yang menyebabkan daerah perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan yang menyebabkan penumpukan massa udara. Hal tersebut masih meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan khususnya di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya, untuk kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 74 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, diperkirakan cuaca cerah berawan di wilayah Kalimantan Selatan, kecuali wilayah tanah laut yang diperkirakan hujan ringan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan terjadi hujan ringan
yang dapat disertai pula dengan kilat atau petir dan angin kencang di beberapa wilayah. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan secara umum cuaca berawan kecuali di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong yang diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan yang dapat pula disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di beberapa wilayah terkecuali di Kabupaten Tanah Bumbu serta Kota Baru yang diperkirakan berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau masyarakat Kalimantan Selatan untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin dan tergenang, pohon tumbang serta sambaran petir. Masyarakat diharapkan tetap berhati-hati dalam beraktivitas terutama di luar ruangan. Demikian update perkiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, di tengah gempuran era digital, dongeng kembali hadir membawa kehangatan. Melalui cerita yang dibangun, anak-anak diajak masuk ke dunia imajinasi melalui belajar dan bermain sekaligus merasakan nilai-nilai kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Ujung, pertigaan pasar Cemara Ujung, sebelah toko buah. Pada era digital saat ini membuat anak-anak semakin akrab dengan gawai, terutama game online. Aktivitas ini kerap menyita perhatian anak, sehingga kebiasaan mendengarkan dongeng perlahan mulai ditinggalkan. Padahal dongeng yang disampaikan secara interaktif tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak. Kisah-kisah sederhana yang dibangun dalam dongeng dinilai mampu memunculkan imajinasi dan melatih kreativitas anak. Alur dongeng yang sederhana dapat membantu anak mengenali sebab dan akibat, sekaligus membantu daya ingat berpikir anak dengan lebih baik. Melalui cerita, anak-anak tidak hanya mendengarkan, tetapi juga diajarkan untuk memahami makna di setiap balik kisah. Pendongeng asal kota Banjarmasin, Epi Septinawati, mengatakan dongeng menjadi media penting untuk menanamkan nilai empati pada anak serta membangun keberanian anak dalam mengekspresikan diri. Sudah pada tahu nih suara apa itu tadi? Terutama menanamkan empati anak untuk berkreativitas, untuk berani menunjukkan diri. Terus zaman sekarang kan jarang tuh ada dongeng sebelum tidur. Ya kita ingin membangkitkan lagi kenal-kenalan. Oh ini nih dongeng, seperti ini nih dongeng. Jadi menanamkan empati anak, cinta
cinta sesama, kasih sayang sesama, terutama tujuannya untuk sekolah. Sekarang kan zamannya zaman dulu. Nah, kita juga menanamkan bahwa dongeng ini seperti apa itu dulu ya, kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan di dalam dongeng juga kita menanamkan untuk belajar yang baik seperti apa ada guru, ada orang tua, dan jangan terlalu bermain lewat HP. Dalam proses tumbuh kembang anak usia dini, metode mendongeng dengan boneka dinilai lebih efektif karena menggabungkan unsur belajar dan bermain. Anak-anak menjadi lebih aktif dan berani mengekspresikan diri. PLT Kepala Sekolah TK Pembina Kertak Hanyar, Isnawati mengatakan kegiatan mendongeng ini memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter anak. Manfaatnya sangat besar sekali untuk membentuk karakter anak, terutama untuk menciptakan mendidik anak untuk rajin bersedekah. Untuk respon anak-anak sendiri tadi bagaimana, Bu? Anak-anak sangat berantusias sekali, sangat gembira karena anak-anak sudah berapa hari menunggu kegiatan ini. Menurut Ibu, dongeng ini sangat efektif kan gitu untuk pembelajaran anak-anak, terutama gaya pikirnya? Alhamdulillah sangat efektif karena dengan dongeng ini, melalui dongeng ini anak bisa mengembangkan kemampuan kognitifnya, mengembangkan karakternya, dan mengembangkan sosialnya dengan teman-temannya. Aktivitas mendongeng yang kini semakin jarang ditemui kembali dihadirkan dalam bentuk yang lebih kreatif dan interaktif. Melalui dongeng sederhana tersimpan kekuatan besar sebagai media edukasi bagi tumbuh kembang anak. Tradisi tutur bercerita ini diharapkan dapat terus dilestarikan, dimulai dari hal kecil seperti dongeng sebelum tidur, agar nilai-nilai kebaikan tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari anak. Saudara, tahukah Anda di Kota Banjarmasin terdapat galeri yang menyimpan koleksi potret seputar kehidupan masyarakat Banjar dalam satu tempat yang strategis, yakni di Menara Pandang Siring Kota Banjarmasin. Seperti apa koleksinya? Berikut liputannya untuk Anda. Menara Pandang yang terletak di Siring Kota Banjarmasin menawarkan pemandangan kota dan Sungai Martapura yang menakjubkan. Menara Pandang bukan hanya sekedar bangunan yang menjadi ikon wisata Seribu Sungai, namun menara ini juga menyimpan koleksi potret kehidupan Banjarmasin dalam sebuah galeri bernama Galeri Bungas. Galeri Bungas dibuka pertama kali pada tahun 2020. Saat pandemi melanda, berdampak pada jumlah kunjungan, kemudian jumlah pengunjung kembali berangsur normal memadati galeri di tahun 2023. Koleksi potret yang dipamerkan di Galeri Bungas pun beraneka ragam, mulai dari foto berbagai kuliner khas Banjar seperti mandai, kalangkala, iwak wadi, hingga wadai bingka dan kue lam yang manis dan legit. Di sudut lain Galeri Bungas juga terdapat berbagai macam potret kebudayaan dan kehidupan masyarakat Banjar. Antara lain pertunjukan tari topeng dan tari kuda lumping, wayang Banjar, hingga seni musik kuriding. Tidak lupa koleksi foto di sejumlah titik di penjuru Kota Banjarmasin yang erat akan kehidupan masyarakat pesisir sungai. Seluruh foto yang dipamerkan di Galeri Bungas merupakan karya fotografer asal Kota Banjarmasin. Koleksinya pun tidak itu-itu saja, melainkan dapat berganti pada momen tertentu dengan ciri khas Kota Banjarmasin. Kadang-kadang satu tahun sekali kayaknya diganti, tapi beberapa aja. Kalau memang itu masih bagus fotonya Pak, atau masih memang ada mempunyai ciri khasnya asli Banjarmasin, dipertahankan fotonya, tapi bisa juga nanti diganti. Iya, ada momennya yang diganti. Iya. Berarti kedepannya apakah akan ada pergantian koleksi lagi dari yang sekarang? Iya, itu pasti. Ya, apalagi kadang ada fotografer yang menunjukkan foto-foto baru ya, koleksi baru biasanya dicek satu-satu, jadi kayak cocok untuk ditampilkan di sini, bisa ditaruh di sini. Jadi di satu tempat ini ada ditampilkan kayak spot-spot Banjarmasin, ciri khas Banjarmasin kayak gitu dalam satu tempat ini. Terus masakan Banjar juga ada juga, berbagai macam masakan Banjar.
Galeri Bungas dapat dikunjungi oleh semua orang secara gratis. Galeri ini dapat diakses di lantai 2 Menara Pandang setiap hari Senin sampai Minggu dari pukul 8 pagi hingga pukul 4.30 sore. Syifa Aziza, Khalilur Rahman, TVRI Kalimantan Selatan. Kita ke Kabupaten Tanah Bumbu, Saudara, kembali menambah daya tarik dengan kehadiran destinasi wisata baru, yakni wisata pantai mangrove di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin, Tanah Bumbu. Lokasi ini bakal menjadi tempat tujuan baru untuk bersantai menikmati alam dengan menawarkan pesonanya yang indah. Untuk mencapai destinasi baru ini, pengunjung hanya memerlukan waktu 15 menit dari pusat kota. Bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Hanya Rp5.000 per orang, pengunjung sudah bisa masuk ke tempat ini. Begitu memasuki gerbang wisata, pengunjung langsung disuguhkan pemandangan yang indah, sembari menyusuri titian kayu. Wisatawan bisa menikmati sejuk dan teduhnya alam hutan mangrove. Seluas mata memandang, dengan sajian laut kombinasi pegunungan Pulau Laut, Kota Baru. Pengunjung bisa duduk bersantai di dermaga, sembari mencicipi jajanan atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang indah. Alhamdulillah, ini kali pertamanya saya datang ke tempat ini, yang mana tempat ini adalah destinasi Mangrove Beach yang ada di Desa Kersik Putih. Yang mana tempat ini adalah wisata baru, yang merupakan destinasi baru untuk mendukung UMKM yang ada di Kersik Putih. Dengan tanggapannya suasananya, kalau untuk nuansanya itu lumayan menarik, lumayan bagus dikarenakan pas dengan objek yang ada di beberapa tempat. Kepala Desa Kersik Putih Rudi Hartono berharap adanya sinergi semua stakeholder untuk mewujudkan destinasi ini menjadi agrowisata, sehingga tumbuh perekonomian masyarakat. Ia juga mewacanakan tempat ini disediakan fasilitas resort, bekerjasama produk-produk UMKM, spot pemancingan, dan pengembangan petani tambak, serta wahana outbound. Karena kami identik di sini ada penanaman mangrove, juga yang cukup tebal penanaman mangrove kami kembangkan untuk wisata mangrove-nya. Jadinya ini dalam satu konsep, mudah-mudahan kepemerintahan kabupaten, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu, ingin ada satu pengembangan dengan dasar wisata mangrove ini. Tempat wisata ini buka dari pagi hingga malam hari dengan harapan mampu menarik minat masyarakat berkunjung. Untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan, turut dilengkapi dengan coffee shop serta fasilitas lainnya. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, tahukah Anda legenda Datu Naga? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, dahulu terdapat cerita legenda turun-temurun mengisahkan seekor ular naga bernama Agang-Agang Silangki yang lahir dari seorang perempuan cantik Dayak Bakumpai bernama Diang. Seperti apa kisahnya? Berikut kisah legenda Datu Naga. Suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Selatan adalah satu dari subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Suku ini mendiami sepanjang aliran Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yaitu dari Marabahan dan Puruk Jahu. Dahulu, terdapat cerita legenda turun-temurun, hingga saat ini yang mengisahkan seekor ular naga bernama Agang-Agang Silaganggi yang lahir dari seorang perempuan cantik dari Dayak Bakumpai bernama Diang. Pemirsa Amazing Indonesia, inilah kisahnya.
Pada zaman dahulu kala di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Bakumpai, Desa Lepasan, di situ banyak ditinggali oleh masyarakat suku Dayak Bakumpai yang sangat kental dengan kepercayaan dan adat istiadatnya. Nah, di sana ada sebuah cerita legenda tentang Datu Naga yang menurut kepercayaan masyarakat Bakumpai, Datu Naga ini merupakan datu dari masyarakat Bakumpai yang lahir dari seorang manusia. Nah, menurut ceritanya, dahulu seorang ibu yang bernama Diang itu hamil tua. Nah, di saat dia ingin melahirkan, dia tidak sadar bahwa ternyata dia melahirkan seekor naga yang dulu pas dia lahir itu berwujud seperti ular. Jadi jelitian bulan umur tihi maka sesingit mulai malam tena. Wah, aku tuh anak manak. Mana ulu madadain. Allah Akbar. Allah. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah anak yang dilahirkannya. Nah, tiba-tiba rahimnya, kandungannya itu hilang, tiba-tiba tidak ada. Nah, di saat itu dia mengadu kepada orang tuanya. Oh, ternyata kandungannya sudah tidak ada. Berarti dia melahirkan seekor ular yang dia tidak tahu sebenarnya itu adalah wujud dari seekor naga. Nah, singkat cerita, pada suatu malam dia bermimpi ditemui oleh seorang anak. Jadi pada saat dia bermimpi itu dia mengatakan anak tersebut, "Mama, tega sekali Mama melempar aku, menendang aku. Padahal aku itu adalah anak ibu," gitu. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Terus saksikan Kalimantan Selatan hari ini hanya di TVRI Kalimantan Selatan. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Saya Nita Aprilia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.